Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Tema kali ini yang saya angkat adalah sifat jual beli tanah. Biar tidak memanjang waktu, langsung saja kita lihat penjelasannya. Kita awal dari pengertiannya. Jual beli tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah oleh penjual kepada pembeli yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli. Jadi jual beli tanah adalah pemindahan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. Jadi dengan dibayarnya tersebut maka telah terjadi perpindahan hak atas tanahnya. Terus bagaimana sifat jual beli tanah itu sendiri? Nah, di sini adalah sifatnya terang, tunai, dan real. Apa yang dimaksud dengan terang? Terang artinya jual beli dilakukan tidak sembunyi-sembunyi, yaitu dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk. Ya, di sini kalau nanti di hadapan pejabat PPAT, ya, dulunya adalah di hadapan kepala desa, dan diharapkan dengan adanya untuk terjadi tidak sembunyi-sembunyi, kalau perlu disiapkan saksi-saksi yang melihat terjadinya jual beli tanah. Tunai artinya pembayaran harganya oleh pembeli dilakukan bersamaan dengan pemindahan haknya oleh penjual. Jadi harga dibayar terkait kepemilikan tanah langsung diserahkan dari pihak penjual kepada pembeli. Dan terakhir ada real, artinya perbuatan jual beli tersebut merupakan perbuatan yang nyata. Jadi jelas, perbuatannya jelas, uangnya ada, tanahnya juga ada yang diserahkan. Dalam jual beli tanah dan rumah, yang menjadi objek jual beli adalah hak atas tanah atau rumah. Nah, yang dijual bukan tanah atau rumahnya, tapi hak atas tanah dan rumah. Jadi jual beli tanah bukan tanah yang dijual, nanti dikira jual tanah, termasuk hak ke atas tanahnya. Jadi hak atas tanah, haknya apa? Hak sertifikatnya dengan hak milik, hak guna bangunan. Nah, ini yang dijual. Jadi hak kepemilikan tanahnya. Kalau cuma jual tanahnya berarti untuk tanah uruk begitu. Kalau jual rumahnya berarti hanya perabot-perabotannya atau puing-puing rumah tersebut. Ya, ini jual rumah atau jual tanah. Tapi dalam arti di sini yang dijual di sini adalah hak atas tanahnya. Pihak penjual dan pembeli dan apa pihaknya berupa badan hukum harus dilakukan orang yang memiliki kewenangan sebagaimana dalam aturan perundang-undangan. Pihak penjual, pembeli harus memiliki kewenangan. Dan apabila itu badan hukum, di sini harus sesuai dengan kewenangannya. Boleh nggak dia mewakili badan hukum itu untuk melakukan transaksi jual beli tanah? Jual beli tanah ini dianggap sah apabila memenuhi syarat material dari jual beli tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan juga memedomani ketentuan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 123 KSIP 1970. Kita lihat bahwa aturan dalam pasal 1320 KUH Perdata di sini ada syarat sahnya perjanjian, yaitu ada syarat subjektif. Di sini adalah adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak. Nah, jika tidak terpenuhi dapat dibatalkan. Jadi apabila ada kata atau kecakapan para pihak ini terjadi, tidak ada para pihak tidak dianggap tidak cakap, nah maka dapat dibatalkan. Selama tidak dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Contohnya apabila dianggap anak kecil tidak cakap dalam membuat, anak cakap melakukan jual beli, kan bisa jadi anak dalam jual beli contohnya beli permen. Nah ini kalau orang tuanya ternyata tidak setuju jual beli permen tadi, bisa minta tindakan pembatalan. Tapi ternyata kalau selama itu tidak ada pembatalan karena anak kecil ini beli, maka tetap dianggap sah. Syarat yang kedua adalah syarat objektif. Di sini adalah adanya suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal. Nah, jika tidak terpenuhi di sini adalah batal demi hukum. Artinya apa? Ketika batal demi hukum dianggap suatu tidak ada perjanjian. Nah, suatu hal tertentu ada tanahnya ternyata tidak ada lah. Jual beli tanah tapi tanah tidak ada. Tanahnya ada hasil dari suatu tindak pidana pencucian uang. Nah ini juga adalah suatu tindak pidana, jadi suatu hal yang tidak halal, maka di sini adalah batal demi hukum.
Sedangkan kaidah hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung nomor 123 KSIP 70 tentang jual beli dan bangunan, yaitu adanya yang pertama ada kecakapan dan kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Jadi pihak yang melakukan itu ada cakap dan punya kewenangan. Jadi dijual oleh yang pemiliknya. Kalaupun dijual oleh orang lain ini adalah memiliki kuasa dari pemilik yang lain. Ataupun apabila di sini adalah tanah merupakan bagian ahli waris, seluruh ahli waris melakukan jual beli atau tanda tangan di dalam perjanjian jual beli tersebut. Yang kedua, dipenuhi syarat oleh pembeli untuk menjadi pemegang hak atas tanah yang dibeli. Jadi termasuk pembeli di sini adalah orang yang boleh melakukan transaksi jual beli kepemilikan tanah. Warga negara asing tidak boleh memiliki hak atas tanah. Maka ketika melakukan jual beli dengan tanah dari warga asing, ini tidak diperkenankan atau dibenarkan. Yang ketiga, persetujuan bersama untuk melakukan jual beli tersebut. Jadi mereka bersepakat melakukan transaksi jual beli. Dan yang keempat, dipenuhi syarat tunai, terang, dan real. Jadi Mahkamah Agung sifat perjanjian jual beli tanah diakomodir, yaitu tunai, terang, dan real. Jual beli tanah bangunan di bawah tangan. Terus bagaimana apa yang jual beli tanah di bawah bangunan, tanah bawah tangan? Maksudnya apa? Jual beli tanah ini yang dilakukan tidak dilakukan di hadapan PPAT. Jadi jual belinya tidak PPAT. Atau juga tidak dilakukan di kepala desa, atau hanya bukti kwitansi aja dibuat. Nah, inilah jual beli di bawah tangan, atau surat pernyataan jual beli atau nggak ada kwitansi, atau mungkin perjanjian biasa yang dibuat dua orang, kadang dikasih metre kadang tidak. Nah, ini jual beli di bawah tangan. Nah, seharusnya jual beli dilakukan sebagai amanat dari ketentuan pasal 371 PP nomor 24 tahun 97, yaitu di hadapan PPAT. Namun demikian, jual beli tanah kadang oleh masyarakat hanya di bawah tangan aja tanpa kepada PPAT. Jual beli yang di bawah tangan ini, ya, jual beli ini dilakukan di bawah tangan atau tidak di PPAT bukan perbuatan ilegal, tapi ini adalah perbuatan informal. Jadi ya tidak dikatakan melawan hukum, tetapi ini perbuatan informal. Kenapa informal? Karena tidak sesuai dengan bentuk, isi, dan tata cara ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Karena kalau perundang-undangan harus di depan PPAT, ya mungkin dalam jual beli karena PPAT itu ada membayar jasa, maka belum tentu semua orang mau melaksanakan di situ, sehingga terkadang mereka hanya membuat berdasarkan kwitansi jual beli yang tanah dibayar dan tanah diserahkan. Nah, yang penting di sini dalam tata tidak adalah memenuhi syarat materi dari sahnya perjanjian tadi. Syarat sahnya perjanjian 1320 dan dari tadi kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung. Jual beli tanah atau bangunan batal, jadi proses jual beli dapat dibatalkan apabila tanah yang dijual bukan milik si penjual. Dan ini yang kalau dijual orang, maka pemilik tanah bisa mengajukan pembatalan jual beli tersebut. Nah, pembeli adukan dapat menuntut kepada pihak penjual ganti kerugian juga kepada pihak penjual, pasal 1471, 1472. Jadi pihak pemilik tanah mengajukan pembatalan dan pembeli menuntut kepada pihak penjual ganti rugi atas kerugian dari jual beli tanah karena menjual tanah yang bukan haknya. Ini ada tuntutan ini biaya tuntutan ganti rugi, biaya kerugian, dan termasuk bunga sebenarnya pasal 1471 dan 1472 KUA Perdata. Hak dan kewajiban dalam jual beli tanah. Ini saya ungkap sedikit aja. Yang pertama yaitu penjual berhak pembayaran harga tanah dan rumah atau rumah. Dan penjual wajib menyerahkan hak atas tanah atau rumah kepada pembeli. Jadi menerima pembayaran dan juga menyerahkan hak atas tanah. Jadi dibayar, tanahnya diserahkan. Kalau dalam nanti akta, penjual itu dibebani hak PPH, pendapat pajak penghasilan, sedangkan pembeli mengenakan pajak BPHTB, biaya perolehan hak tanah, hak bangunan. Nah, penjual wajib menjamin tanah atau hal yang dijual aman, tentram, dan menjamin tidak ada cacat tersembunyi terhadap tanah atau bangunan tersebut. Ini pasal 1491 KUA Perdata. Jadi ada kewajiban. Jadi menjamin tanah itu aman dan tentram, tidak ada dalam sengketa. Itu ada kewajiban dari pihak penjual. Nah,
Ini redaksi dari pasal 1497 penanggungan 1491 maksud saya. Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal. Bahwa berada dijual secara aman dan tentram, jadi tidak ada gangguan, dan juga tidak ada cacat barang tersebut tersembunyi. Sehingga untuk jadikan alasan pembatalan ya, kalau memang daerah banjir ya disampaikan itu adalah banjir ya. Kalau itu memang tidak ada sengketa ya disampaikan tidak ada sengketa, kalau ada sengketa disampaikan dengan itu masih dalam sengketa. Selanjutnya yang ketiga, pembeli wajib membayar sesuai dengan harga pada waktu dan tempat yang telah disetujui dalam perjanjian. Jadi pembayaran waktunya kapan dan di tempat nyaman ditentukan, apakah transfer atau bagaimana. Jika tidak disepakati, maka pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat diadakan penyerahan. Tanah diserahkan, bukti diserahkan, dan itu maka disitulah dilakukan pembayaran. Nah, saya perlu ingatkan bahwa hati-hati sekali dengan pembelian dengan untuk kepada developer. Kadang ada beberapa permasalahan masyarakat diminta untuk menyerahkan tanahnya terlebih dahulu, nanti dibayar kemudian, tetap baru dibayar belakangan, tapi bukti-bukti tanah diserahkan ke pihak developer untuk diproses. Ini sangat potensi terjadinya suatu permasalahan ke depan, karena ketika sudah tanah diserahkan, bukti tanah diserahkan dan sudah berubah balik nama, secara hukum itu dianggap jual beli tanah sudah selesai ya. Jadi lebih baik ketika bukti tanah diserahkan sudah lunas semua pembayaran, sehingga kedepannya Anda tidak memiliki permasalahan hukum atau hal-hal yang harus bersengketa. Nah, jika pembeli tidak melakukan kewajiban pembayaran harga yang dipenuhi pihak penjual, dapat membatalkan perjanjian tersebut. Jadi ketika di DP tapi tidak dilunasi, ya pihak penjual bisa melakukan pembatalan perjanjian jual beli tersebut. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih masih setia dengan channel Pendidikan Diskusi Hukum, dan semoga kami bisa melakukan edukasi hukum kepada masyarakat dari channel ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.